Om Swastiastu Om. Semoga semua selamat dalam lindungan Tuhan. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswataha Om. Semoga energi, pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Satchit Ananda Om. Semoga kita selalu berada di jalan kebenaran, sadar dan berbahagia. Om Lokah Samasta Sukino Bawantu Om. Semoga alam semesta, ruang waktu beserta seluruh isinya rahayu. Kebahagiaan sejati hanya bisa kita dapatkan apabila kita harmonis dalam hidup. Keharmonisan kita dengan Sang Maha Pencipta, para dewata, para leluhur kita. Keharmonisan kita dengan alam, dengan tanaman, dengan binatang. Keharmonisan kita dengan sesama manusia. Ketiga keharmonisan ini di Bali kita kenal dengan istilah Trihitakarana. Yang pertama ada Prahyangan, keharmonisan kita dengan Sang Maha Pencipta, para dewata, para leluhur. Jadi kita juga harus selalu mengingat bahwa diri kita bersumber dari yang maha ada, yang omnipresent. Kemudian para dewata, dewa-dewi, betari-betari semua yang mengatur mekanisme seluruh alam. Misalnya saja Dewa Surya, disebut juga sebagai Baskara Dipati, Siwaraditya. Beliau yang mengatur mekanisme kehidupan yang ada di galaksi kita. Bayangkan saja bagaimana bumi dan planet-planet lain bisa tetap harmonis, tidak bertabrakan satu sama lain. Bagaimana hebatnya Sang Yang Siwaraditya, Sang Yang Surya mengatur semua ini. Kita di bumi ini juga tidak mungkin bisa hidup tanpa adanya Surya. Tanaman semua bisa berbunga, berbuah. Kemudian binatang bisa hidup, yang semuanya menopang kehidupan kita. Semua kehidupan itu juga bersumber dari Surya. Jadi itu baru salah satu dewa, penguasa Surya, penguasa matahari, yang kita harus selalu berterima kasih kepadanya. Demikian juga kepada para dewa, dewi, betara-betari semua yang lainnya yang merupakan sinar suci dari Tuhan yang Maha Sumber, seperti Ibu Pertiwi kita sendiri yang memberi kita kehidupan. Kemudian ada Dewa Wisnu dalam wujudnya sebagai penguasa air yang memberi kehidupan kepada kita dan sekaligus memelihara kehidupan kita. Ada Dewa Brahma, penguasa api, penguasa panas, yang juga memberi kita kehidupan. Ada Dewa Bayu
penguasa angin udara yang memberikan kita nafas kehidupan, ada dewa akasa, penguasa langit, penguasa ruang yang memberi kita ruang untuk menikmati kehidupan ini. Dan sesungguhnya kita harus selalu harmonis, harus selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Tunggal beserta semua sinar suci Beliau. Demikian juga kita ada di sini karena keberadaan leluhur kita di masa lalu. Walaupun secara fisik para leluhur kita sudah tidak bersama kita di sini, namun beliau adalah energi yang juga sangat besar pengaruhnya untuk kehidupan kita semua. Jadi wajib sesungguhnya kita astiti bakti kepada leluhur kita. Satu sisi kita mendoakan leluhur kita, sisi lain tentu para leluhur kita semua juga menuntun kita dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, ada palemahan, yaitu keharmonisan kita dengan alam. Kita di Bali sering mengatakan bahwa Sang Yang Bhutakala itu serem. Namun apabila kita pahami Bhutakala, Buddha berarti Pancamaha Buddha, identik dengan ruang, kemudian kala adalah waktu. Jadi Bhutakala tidak lain adalah alam. Definisi alam semesta pun adalah ruang waktu beserta semua isinya. Jadi kita tahu ajaran ini, namun mungkin ada yang bertanya, kok tahu banyak teori tentang hal seperti ini, namun dalam kenyataannya orang Bali masih banyak sekali yang membuang sampah sembarangan, yang di hulu tidak memikirkan yang di hilir, membuang sampah begitu saja. Kemudian got-got masih banyak macet, banjir akhirnya. Ya, Sang Yang Bhutakala itu serem apabila kita tidak menjaga ide, tidak menjaga alam dengan baik. Itu artinya kita tidak mau harmonis dengan alam, sehingga alam hanya merespons apa yang kita lakukan. Jadi ketika banjir besar karena sampah di mana-mana, seharusnya kita menyadari bahwa semua itu adalah perilaku kita. Saatnya kita merubah perilaku itu. Hiduplah harmonis dengan alam, sayangi alam, agar alam juga merespons kebaikan yang kita tanam. Demikian juga tanaman dan binatang. Mereka ada untuk memenuhi kebutuhan kita, kehidupan kita. Jadi sudah sewajarnya kita memelihara, menyayangi mereka, mengasihi mereka, sehingga respons mereka juga demikian. Kemudian yang terakhir adalah pawongan, keharmonisan kita dengan sesama. Hubungan antar manusia sering tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini yang membuat kehidupan menjadi tidak bahagia. Ketika kita terlalu kritis dengan yang lain, sering melihat sisi tidak baik dari sesama kita, kemudian membuat perasaan tidak nyaman bagi yang lain. Inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan dengan sesama.
Dengan adanya ketidakharmonisan ini, sudah pasti tidak akan ada kebahagiaan. Demikian video saya kali ini mengenai Trihita Karana, yaitu 3 jenis keharmonisan. Yang pertama saya rangkum perhayangan, keharmonisan dengan Tuhan, dengan para dewata, dewa-dewi, betara-betari semua, dengan para leluhur. Kemudian keharmonisan kita yang kedua, palemahan dengan alam. Kemudian yang terakhir, pawongan, keharmonisan kita dengan sesama. Semoga semua sehat, bahagia, panjang umur, dan sejahtera. Om Santi, 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 Om. Semoga semua selalu damai dalam lindungan Tuhan.